Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma Jacinta Fadila dari Organisasi Bimbingan Teman Sebaya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang stres. Apa sih stres itu? Menurut WHO pada tahun 2003, stres adalah reaksi atau respon tubuh terhadap stresor psikososial, yaitu tekanan mental atau beban kehidupan. Menurut Priyoto pada tahun 2014, stres memiliki dua aspek, yaitu fisiologis atau fisik dan aspek psikis. Aspek fisiologis, menurut Walter Cannon dalam Sarafino pada tahun 2006 memberikan deskripsi mengenai bagaimana reaksi tubuh terhadap suatu peristiwa yang mengancam, seperti reaksi tubuh tegang, berkeringat, dan lain sebagainya. Gejala fisik dari stres yang dialami individu antara lain sakit kepala, gangguan tidur, gangguan pencernaan, gangguan makan, gangguan kulit, dan produksi keringat yang berlebihan. Aspek psikis merupakan reaksi psikologis terhadap stresor yang meliputi kognitif, emosi, dan perilaku sosial. Menurut Davidson pada tahun 2001 mengemukakan sumber stres di bidang akademik meliputi situasi yang monoton, kebisingan, tugas yang terlalu banyak, harapannya mengada-ngada, ketidakjelasan, kurang adanya kontrol, keadaan bahaya dan kritis, tidak dihargai, diacuhkan, kehilangan kesempatan, aturan yang membingungkan, tuntutannya saling bertentangan, dan deadline tugas sekolah. Lebih lanjut, Wombly pada tahun 2001 menyatakan bahwa stresor akademik meliputi manajemen waktu, masalah finansial, gangguan tidur, dan aktivitas sosial. Stres tidak hanya berpengaruh terhadap kondisi kesehatan saja, akan tetapi juga terhadap prestasi. Menurut Grove pada tahun 2011 menyatakan tingkat stres berpengaruh terhadap kemampuan akademik. Menurut Rasmund pada tahun 2004, stres dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu stres ringan, stres sedang, dan stres berat. Yang pertama, stres ringan. Stres ringan adalah stres yang tidak merusak aspek fisiologis dari seseorang. Stres ringan umumnya dirasakan oleh setiap orang, misalnya lupa, ketiduran, dikritik, dan kemacetan. Stres ringan biasanya hanya terjadi dalam beberapa menit atau beberapa jam. Yang kedua, stres sedang. Stres sedang terjadi lebih lama, dari beberapa jam hingga beberapa hari. Yang ketiga, stres berat. Stres berat adalah stres kronis yang terjadi beberapa minggu sampai beberapa tahun. Lalu, bagaimana cara untuk mengelola tingkat stres itu? Strategi coping stres dan solusinya. Coping stres adalah perilaku yang terlihat dan tersembunyi yang dilakukan seseorang untuk mengurangi atau menghilangkan ketegangan psikologi dalam kondisi yang penuh stres. Menurut Sarafino pada tahun 2002, coping adalah usaha untuk menetralisasi atau mengurangi stres yang terjadi. Dalam pandangan Haber dan Runyon pada tahun 1984, coping adalah semua bentuk perilaku dan pikiran, baik negatif atau positif, yang dapat mengurangi kondisi yang membebani individu agar tidak menimbulkan stres. Contoh nyata coping stres. Yang pertama, penggunaan humor. Yang kedua, memahami suatu masalah. Yang ketiga, pemecahan masalah bersama. Yang keempat, mencari dukungan spiritual. Beberapa studi mengatakan kepercayaan kepada Tuhan dan berdoa merupakan cara yang penting dalam mengatasi stres. Lalu yang kelima, mencari pendukung sosial seperti teman kelas yang seru dan mengasihkan, akan tetapi bukan yang toxic friend. Kesimpulannya, Lazarus dalam Volcam pada tahun 1984 menyatakan bahwa stres adalah hubungan antara individu dengan lingkungannya
yang dievaluasi oleh seseorang sebagai tuntutan atau ketidakmampuan dalam menghadapi situasi yang membahayakan atau mengancam kesehatan. Sekian materi dari stres dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.